Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 12. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata data kelompok. Di mana kegunaan simpangan rata-rata di sini itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang menyimpang dari rata-ratanya. Ini rumusnya ya, rumus simpangan rata-rata. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini tentukanlah simpangan rata-rata dari distribusi frekuensi berikut. Nah, perhatikan semuanya. Jadi ini soalnya itu ada dua kolom ya, ada kolom nilai sama kolom frekuensi. Sebelum kita mengerjakan soal ini, itu ada langkah-langkahnya, ada 6. Oke, ada menentukan nilai tengah, nilai fiksi, rata-rata, nilai XI dikurangi X bar, harga mutlak XI kurangi X bar, dan FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar. Kenapa di sini langkah-langkahnya ada 6? Karena kita melihat rumus cara mencari simpangan rata-rata di sini butuh sigma FI, di sini butuh nilai rata-rata X bar, di sini juga butuh harga mutlak XI kurangi X bar, makanya kita butuh 6 langkah di sini. Agar lebih paham, kita langsung saja. Tentukan simpangan rata-rata dari distribusi frekuensi berikut. Nah, jadi tadi kan contoh soalnya hanya 2 kolom. Nah, kita kerjakan langkah pertama dahulu, yaitu menentukan nilai XI. Kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom XI ya. Perhatikan bagaimana cara mencari XI. Cara mencari XI adalah masing-masing dari nilai. Nah, ini kolom nilai ya, perhatikan semuanya. Masing-masing dari nilai dijumlahkan. Berarti kan di sini kolom nilai itu kelasnya ada berapa? Ada 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing nilai ini yang ada 6 ini dijumlahkan. Kemudian dibagi 2. Nah, contoh di sini kan yang pertama nih. Nah, ini nilai yang pertama kan, 40 ditambah 49, kan masing-masing nilai dijumlahkan terlebih dahulu. 40 tambah 49 itu 89, kemudian dibagi 2, maka dibagi 2, hasilnya 44,5. Nah, mudah bukan? Sekarang nilai yang kedua, 50 ditambah 59 dibagi 2. Nah, 50 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya adalah 54,5. Nah, 54,5. Begitu juga yang ketiga, 60 ditambah 69 dibagi 2. Oke, hasilnya adalah 64,5. Tulis lagi di sini 64,5 dan seterusnya. Itu langkah pertama. Paham ya? Oke, kita lanjut. Setelah kita menambahkan kolom XI, langkah selanjutnya itu adalah menentukan nomor 2 ya, nilai fiksi. Nah, bagaimana cara menentukan nilai fiksi? Nah, cara menentukannya adalah setiap nilai FI. Nah, ini kan kolom FI nih. Nah, yang Ibu lingkar ini kan kolom FI. Setiap nilai FI dikali nilai XI. Nah, jadi fiksi ini adalah perkalian antara FI dikali XI. Satu-satu. 4 dikali 44,5. Oke. Kemudian 6 dikali 54,5. 10 dikali 64,5. 4 dikali 74,5. Jadi fiksi ini adalah perkalian dari FI setiap nilai frekuensi atau FI dikali setiap nilai XI. Paham ya? Contoh yang pertama kan 4 dikali 44,5 itu hasilnya 178. Kemudian yang kedua 6 dikali 54,5 adalah
327. Yang ketiga 10 kali 6 4,5 adalah 645. 4 dikali 74,5 adalah 298. 4 dikali 84,5 itu adalah 338. 2 dikali 94,5 itu adalah 189. Untuk apa sih Bu kolom fiksi di sini? Nah, kolom fiksi di sini itu adalah untuk menentukan poin yang ketiga, langkah ketiga, yaitu rata-rata. Kenapa kita butuh rata-rata, Bu? Lihat di rumus samping di sini. Nah, yang Ibu bulatin di sini kan ada X bar. Dia butuh rata-rata. Makanya kita cari rata-rata terlebih dahulu. Oke, nah rumus rata-rata nih, perhatikan yang Ibu lingkari. Nah ini rumus rata-rata. Sigma fiksi dibagi sigma FI. Sigma itu artinya jumlah. Oke, sekarang lihat kolom fiksi. Nah kita jumlahkan 178 tambah 327 sampai 189 berapa jika dijumlah? Maka jumlahnya itu adalah 1975 ya. Nah, jadi kita menghitung rata-rata itu adalah sigma fiksi dibagi sigma FI. Nah, FI di sini kolomnya kan belum ada jumlahnya ya, kita jumlahkan. 4 tambah 6 10 tambah 10 20 tambah 4 24 28 30. Hasilnya sigma FI itu adalah 30. Ya sudah, berarti rata-ratanya adalah, nah Ibu tulis di sini ya. Nah, rata-ratanya berarti jumlah fiksi di sini sudah ada 1975 dibagi 30, yaitu inilah nilai rata-ratanya. 65,67. Paham ya kenapa kita harus menghitung nilai rata-rata? Karena di rumus simpangan rata-rata membutuhkan rata-rata terlebih dahulu. Oke, lanjut. Perhatikan. Sekarang langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, langkah ketiga tadi sudah, rata-ratanya ya. Rata-ratanya tadi 65,67 nih nilai rata-ratanya ya. Oke. Nah, sekarang langkah keempat, kita tambahkan satu kolom lagi ya. Kenapa kita harus menambahkan kolom XI dikurangi X bar? Perhatikan rumusnya yang Ibu lingkari. Nah, karena di sini butuh XI dikurangi X bar, makanya kita tambahkan satu kolom lagi. Bagaimana cara menentukannya, Bu? Menentukan nilai XI kurangi X bar? Mudah sekali. Caranya setiap masing-masing nilai XI nih, kolom XI, perhatikan. Setiap masing-masing nilai XI dikurangi nilai rata-rata. Jadi satu-satu. 44 nih yang pertama terlebih dahulu ya. Setiap nilai XI dikurangi X bar. Ingat ini X barnya yang Ibu lingkarin yang di bawah nih. X bar nilai rata-ratanya 65,67. Tadi sudah kita cari ya. Berarti 44,5 dikurangi 65,67 itu hasilnya min 21,17. Sekarang yang kedua, berarti 54,5 dikurangi 65,67 itu jawabannya min 11,17. Kita masukkan di sini ya, min 11,17. Oke, next yaitu yang ini yang ketiga. 64,5 dikurangi X barnya jangan lupa ya, 65,67. Jangan bingung Bu, dari mana 65,67? Nilai rata-rata. Oke, sekarang 64 dikurangi 65,67 hasilnya adalah min 1,17. Kita masukkan lagi ke kolom sini ya, min 1,17. Nah, sekarang yang ketiga, 74,5 dikurang 65,67 itu adalah 8,83. Nah, kita tulis dan seterusnya. Mudah ya, jadi satu-satu ya. Jadi XI dikurangi X bar itu adalah setiap nilai XI dikurangi nilai rata-rata. Oke, lanjut. Sekarang kita menentukan langkah kelima.
Oke, di sini langkah ke-1 sudah, kedua sudah, 3 sudah, 4 sudah. Sekarang langkah ke-5. Nah, tadi kan ini sudah ya hasil dari setiap nilai XI dikurang rata-rata. Oke. Nah, sekarang apa arti dari kolom harga mutlak XI dikurangi X bar? Artinya, ini kan XI dikurangi X bar tuh sama seperti ini kan? Sama ya, X kurangi X bar, tapi ada kolomnya, ada kolom harga mutlak. Apa arti harga kolom mutlak ini? Itu artinya adalah tidak boleh bernilai negatif. Oke, jadi setiap nilai XI dikurangi X bar yang nilainya negatif, kita ubah, kita positifkan. Karena jikalau ada kolom harga mutlak, maka tidak boleh ada nilai negatif. Langsung saja yang negatifnya kita hilangkan negatifnya. 21,17, 11,17, 1,17. Nah, jadi yang negatifnya hilang semua ya. Kalau jadi jikalau seandainya ada kolom harga mutlak, maka nilai negatifnya kita hilangkan. Bagaimana Bu yang sudah positif? Yang sudah positif tetap tulis 8,83, 18,83, 28,83. Gampang ya? Jadi semua negatifnya kita hilangkan. Kenapa sih Bu kita butuh kolom harga mutlak X kurangi X bar? Lihat lagi ke rumusnya yang di samping atas, pojok kanan atas. Karena di sini kita butuh harga mutlak XI dikurangi X bar. Paham ya? Oke, lanjut. Sebentar lagi kita. Nah, selanjutnya. Nah, di sini adalah kita tambahkan satu kolom lagi. Kolom FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar. Bagaimana sih Bu cara mencarinya? Cara mencarinya mudah, yaitu setiap nilai FI. Nah, nih perhatikan, setiap nilai FI dikali dengan kolom harga mutlak XI dikurangi X bar. Oke. Nah, jadi ini dikali. Nah, yang Ibu lingkarin dikali ya. 1 berarti 4 dikali dengan 21,17, yaitu hasilnya 84,68. Nah, ini ya contohnya nih. Jadi 1. Sekarang yang kedua. Berarti yang kedua adalah 6 dikali 11,17, berarti 67,02. Oke. 10 dikali 1,17 berarti 11,70. 4 dikali 8,83 berarti 35,32 dan seterusnya. Jadi setiap nilai frekuensi dikalikan dengan nilai harga mutlak XI kurangi X bar. Langkah 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Berarti kita tinggal menentukan nilai simpangan rata-rata. Nah, jadi yang tadinya hanya 2 kolom saja soalnya. Nah, jadi sebelum kita mencari simpangan rata-rata, maka kolom yang tadinya hanya 2 menjadi tambah 5 ya, jadi 7 kolom. Nah, langsung saja. Perhatikan di sini. Nah, perhatikan, kita langsung masukkan saja ya rumusnya ya. Di sini sigma itu artinya tadi jumlah ya. Nah, sigma FI dikali XI kurangi X bar. Nah, jadi kita jumlahkan nih kolom, nih perhatikan, kolom FI dikali harga mutlak XI kurangi X bar kita jumlahkan. Ketika dijumlahkan hasilnya 331,70. Kita tulis ya. Simpangan rata-rata itu kan rumusnya ini. Sigma FI kali harga mutlak XI kurangi X bar itu adalah 331,70 dibagi sigma FI. Nah, sigma FI itu kan ini nih. Nah, ya. Jumlah frekuensi 30 sama dengan 331,70 dibagi 30 itu hasilnya
11,60. Inilah hasilnya, nilai simpangan rata-ratanya 11,60. Mudah ya? Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian di dalam memahami bab simpangan rata-rata data kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.